Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 6 bahwa advokat tidak dapat digugat perdata dan tidak dapat dituntut pidana ketika membela kliennya. Juga menurut Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 10 bahwa kami ini pelapor, korban dan saksi nggak bisa dilapor balik. Sudah benarkah ini? Pendapat hukum Egy Sujana tersebut memang mengutip pasal-pasal dari undang-undang yang relevan, tetapi tidak sepenuhnya tepat dalam konteks kasus dugaan penyebaran hoaks atau fitnah terkait ijazah Presiden Jokowi. Berikut ini analisisnya secara objektif. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 16. Advokat tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikat baik. Benar, tapi bersyarat. Perlindungan ini hanya berlaku bila advokat bertindak dalam koridor profesinya, yaitu saat membawa klien di pengadilan dengan itikat baik dan tidak melanggar hukum pidana umum seperti menyebarkan hoaks atau melakukan pencemaran nama baik. Tidak berlaku bila advokat bertindak di luar ruang sidang, misalnya membuat konferensi pers atau menyebarkan informasi yang belum diverifikasi. Advokat secara aktif menjadi bagian dari kampanye tuduhan yang tidak berdasar secara hukum, seperti menyebarkan dokumen atau narasi yang terbukti hoaks. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 10. Saksi, pelapor, dan korban tidak dapat dituntut secara pidana atau perdata atas laporan yang dibuatnya, sepanjang disampaikan dengan itikat baik. Benar secara prinsip. Hukum memang melindungi saksi dan pelapor dari ancaman hukum jika laporan mereka didasarkan pada fakta dan disampaikan dengan niat baik. Namun, tidak absolut. Jika laporan terbukti mengandung kebohongan atau rekayasa, maka perlindungan hukum itu tidak berlaku. Itikat baik menjadi kunci. Jika pelapor diduga memanfaatkan posisi pelapor untuk menyebarkan fitnah, maka perlindungan hukum gugur. Kesimpulan. Pertama, perlindungan hukum memang ada, tetapi bersifat bersyarat dan tidak otomatis. Kedua, advokat atau pelapor bisa diproses secara hukum bila 1. Tindakan mereka dilakukan di luar jalur hukum resmi. 2. Disertai niat buruk atau kebohongan. Dan 3. Mengandung fitnah atau penyebaran informasi palsu.